Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja kita dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Joseph Ernest Mambu, SPD, MA, PhD. Bahan bacaan kita pada sore ini terdapat pada Titus pasal 3 ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Judul renungan kita di dalam beres keluar aman. Indah dan ideal jika dunia ini tidak dipenuhi manusia yang memfitnah, gemar bertengkar, dan kasar. Nyatanya dunia tidak seperti itu. Mungkin kita bertanya, untuk apa Paulus capek-capek mengingatkan jemaat di Kreta melalui Titus agar mereka jangan memfitnah, jangan bertengkar, dan bersikap lemah lembut. Hidup manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa tidak lebih baik jika tidak ada idealisme hidup benar yang ditegakkan dan ditegaskan ibu-ibu dan bapak-bapak gereja. Paulus adalah seorang bapak gereja yang menjalankan fungsi kerasulannya agar hidup jemaatnya aman terkendali. Surat Paulus kepada Titus bahkan tetap relevan sampai hari ini. Apa yang menyebabkan manusia memfitnah, bertengkar, dan kasar? Tentu karena dosa, tapi penjelasan itu tidak cukup. Dengan kemampuan berefleksi, kita perlu melihat faktor internal maupun eksternalnya. Yang terkait faktor eksternal, apapun kondisi di luar dirinya, jika ada yang tidak beres dalam dirinya, seorang bisa saja memfitnah, bertengkar, dan berperilaku kasar. Ilustrasinya adalah jika seorang memiliki lensa mata dan lensa kacamata pun berwarna hijau, maka segala sesuatu yang dilihat akan tampak hijau. Kata hijau bisa saja diganti dengan kata jelek atau negatif. Beberapa faktor internal antara lain, orang bisa memfitnah karena iri, orang bisa bertengkar karena ada kepentingan diri, utamanya kekuasaan dan uang yang terganggu, dan orang bisa tidak ramah atau kasar karena kedamaiannya terganggu. Jadi bagaimana kita mengatasi kecenderungan berperilaku negatif, khususnya yang dicatat dalam nas kita hari ini? Yang pertama adalah kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa lensa kacamata kita, hati kita mungkin perlu diganti agar kita bisa melihat diri kita dengan benar. Saat kita mengasihi diri sendiri dengan mengizinkan Allah mengubah lensa hati kita, maka kita bisa berharap ada perbaikan budi dalam bersikap terhadap orang lain. Saat diri kita membereskan diri dengan pertolongan Tuhan, maka di saat itulah kita mulai mengatasi iri hati, salah satu biang betah memfitnah. Ketamakan yang merupakan salah satu pangkal dari gemar bertengkar, dan kasar yang merupakan salah satu sumber ketidakdamaian atau kronis. Refleksi renungan kita pada sore ini, sudahkah kita menyadari perlunya memperbarui lensa mata ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk memiliki lensa mata rohani yang bersih agar bisa melihat hidup diri sendiri dan orang lain dengan benar. Amin.